bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. 안녕하세요 여러분. 你爱我，我爱你，我是本萨加咪。你爱我，我爱你，我是本萨加咪。 안녕 친구들. Jangan main-main, jangan main. 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Halo, perkenalkan nama saya Flora Agnes Margareta Boris Simbolon dengan NPM 242. Di video ini saya akan bahas mengenai komponen-komponen strategi belajar mengajar dan hubungan komponen-komponen tersebut di dalam mata kuliah strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Ibu Sani Lorenz Yanturi, SPD MPD. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sih komponen-komponen dalam strategi belajar mengajar, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya strategi belajar mengajar. Nah, ternyata strategi disebut sebagai sistem karena strategi mencakup banyak komponen yang berhubungan. Nah, jika salah satu komponen tersebut bermasalah, maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, setelah kita mengetahui arti dari strategi belajar mengajar, kita akan memasuki apa saja sih komponen-komponen dalam strategi belajar mengajar. Ternyata komponen-komponen dalam strategi belajar mengajar itu ada 7. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah bahan materi, yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran, yang keempat adalah metode pembelajaran, yang kelima adalah media pembelajaran, yang keenam adalah sumber pembelajaran, yang ketujuh adalah evaluasi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan komponen-komponen strategi belajar mengajar. Nah, yang pertama tadi yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari proses pembelajaran yang dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu dalam peserta didik. Tujuan pembelajaran juga membantu mengarahkan dan mengukur kemajuan serta tercapai dalam proses pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen strategi belajar mengajar yang kedua, yaitu bahan materi. Nah, bahan materi ini adalah bahan atau sumber informasi yang digunakan oleh pendidikan untuk menyampaikan konsep, pengetahuan, atau nilai kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Bahan ajar dapat berupa buku, eksperimen, video, atau sumber informasi. Contoh-contoh bahan materinya seperti presentasi slide, lembar kerja, atau bahkan permainan edukatif. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan pembelajaran peserta didik. Nah, sekarang kita masuk ke komponen yang ketiga, yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini adalah aktivitas yang dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dalam kelas atau di ruang belajar lainnya. Kegiatan ini juga dapat berupa diskusi, kelompok, atau individu. Contohnya seperti diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok ini, mereka dipadukan diskusi untuk memadu pembicaraan peserta didik. Nah, kemudian kita masuk dalam komponen strategi belajar mengajar yang keempat, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah di mana metode ini melakukan pendekatan atau cara yang digunakan oleh pendidik untuk mengorganisir dan menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Metode ini dapat beragam, seperti tanya jawab atau metode diskusi. Contoh metode tanya jawab ini adalah kita sebagai pendidik memberikan pertanyaan atau penugasan kepada peserta didik dan peserta didik memberikan tanggapan kepada pendidik atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Contoh metode diskusi juga meliputi pembentukan kelompok di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk ke
komponen strategi belajar mengajar yang kelima, yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah alat atau bahan yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan proses pembelajaran supaya pembelajaran tersebut tercapai. Di dalam media pembelajaran ini juga kita bisa menggunakan media seperti gambar, video, alat tulis, dan audio. Kemudian kita masuk lagi ke komponen strategi belajar mengajar yang keenam, yaitu sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran ini adalah segala jenis media, data, fakta, benda, atau ide yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar mengajar peserta didik. Lalu, kita bisa mendapatkan informasi dari segala sumber seperti dari buku, majalah, atau internet. Nah, kemudian yang terakhir, kita masuk ke komponen strategi belajar mengajar yang terakhir, yaitu evaluasi. Di dalam evaluasi ini, kita sering mendengar seperti penilaian. Nah, penilaian ini sejauh mana tujuan materi tercapai, apakah peserta didik sudah memiliki perubahan. Contohnya mengenai pengenalan organ tubuh. Di situ kita sebagai pendidik bisa melihat kemampuan siswa dalam menyebutkan bagian-bagian dari organ tubuh. Nah, setelah kita telah mendengar apa saja komponen-komponen pembelajaran serta apa-apa saja pengertian dari komponen-komponen belajar mengajar tersebut, di sini saya juga akan menjelaskan apa hubungan komponen-komponen tersebut. Ternyata 7 komponen tersebut memiliki hubungan satu sama lain, seperti tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah suatu hasil di mana peserta didik mencapai hasil tersebut setelah pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan berjalan bersama materi pembelajaran yang telah disediakan untuk disampaikan kepada peserta didik. Contohnya dalam pembelajaran matematika, siswa bisa menyebutkan perkalian 1 dan 2. Di situ kita bisa melihat tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Nah, selanjutnya bisa memakai metode tanya jawab atau diskusi atau bahkan metode yang tepat untuk pembelajaran tersebut. Contohnya seperti dalam pembelajaran matematika tadi, siswa bisa menyebutkan perkalian 1 kali 1 itu berapa. Nah, situ peserta didik mampu menjawab hasil dari 1 kali 1 adalah 1. Semua dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran itu adalah proses pendidik menyampaikan materi kepada peserta didik. Agar pembelajaran tersebut dapat lebih mudah tersampaikan, nah contohnya seperti melakukan membentuk kelompok atau membuat pelajaran di luar kelas. Maka dari itu pendidik butuh menggunakan media pembelajaran, yang dimana media itu adalah alat bantu pendidik untuk mempermudah menyampaikan materi sehingga dapat tersampaikan dengan sederhana namun cepat untuk diserap peserta didik. Contohnya lagi seperti menggunakan video, buku, alat tulis, atau alat peraga lainnya. Nah, materi yang disampaikan adalah materi yang diambil dari sumber pembelajaran, yang dimana sumber itu bisa saja seperti data, fakta, ide, atau gagasan yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar peserta didik. Nah, kemudian seluruh proses-proses tersebut akan dievaluasi untuk menilai sejauh mana sih perubahan atau tujuan pembelajaran itu tercapai. Seperti penjelasan pembelajaran matematika mengenai perkalian tadi. Di situ kita melihat atau mengetahui peserta didik bisa menyebutkan perkalian tersebut, dan kita sebagai pendidik mengetahui atau menilai kemampuan dari peserta didik tersebut. Jadi dalam evaluasi kita juga bisa membuat bentuk evaluasi kepada peserta didik dalam bentuk ujian atau kuis.